Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Perkenalkan saya Wahinur Anissa dengan NIM 1931501413, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan persyaratan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Mabrur, SAG, SE, MM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai proses manajemen strategi. Adapun tujuan dari mempelajari materi ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan beberapa konsep dasar dalam manajemen strategi. Yang kedua adalah dapat menguraikan proses manajemen strategi, dan yang ketiga adalah dapat menguraikan 3 model alternatif untuk meraih keunggulan kompetitif. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Simpelnya, manajemen strategi adalah upaya dalam mengelola faktor internal dan eksternal perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Konsep dasar manajemen strategi. Konsep dasar manajemen strategi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah strategic competitiveness, yaitu daya saing strategis dicapai ketika perusahaan berhasil mengintegrasikan strategi penciptaan nilai. Yang kedua adalah strategi, yaitu keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah sustained competitive advantage, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk kinerja yang lebih tinggi lagi. Dan yang keempat adalah above average returns, yaitu keuntungan di atas rata-rata yang menunjukkan komparasi kinerja yang melebihi perusahaan lain di industri yang sama. Proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi adalah seperangkat alat lengkap, komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan mendapatkan pengembalian di atas rata-rata. Proses manajemen strategi ini terdiri dari beberapa elemen dasar. Yang pertama adalah analisis lingkungan. Analisis lingkungan terdiri dari lingkungan internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan. Analisis lingkungan ini yang nantinya akan berpengaruh terhadap penyusunan visi, misi, dan juga tujuan dari perusahaan. Lalu yang kedua adalah formulasi strategi. Formulasi strategi adalah tahapan dalam merumuskan, menyusun strategi yang dimulai dengan pengembangan visi, misi, dan tujuan perusahaan, identifikasi, serta penentuan SWOT. Formulasi strategi ini didasari oleh strategi corporate, strategi bisnis, strategi internasional, dan juga aliansi strategi. Yang ketiga adalah implementasi strategi. Implementasi strategi adalah tahapan dalam menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan, dan juga semua sumber daya, serta memotivasi pegawai. Corporate governance, struktur dan desain organisasi, kepemimpinan strategi, serta pengendalian strategi termasuk di dalam implementasi strategi. Yang keempat adalah evaluasi strategi, yaitu tahapan menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Keunggulan kompetitif. Perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif jika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh perusahaan lain, dan mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Keunggulan kompetitif ini dimiliki bila 4 kriteria terpenuhi, yaitu yang pertama bernilai atau valuable, langka atau rare, mahal untuk ditiru atau costly to imitate,
Dan yang terakhir adalah tidak dapat digantikan atau non-substituable. Macam-macam dari keunggulan kompetitif ini yaitu superiority in price, superiority quality and design, superiority in customer responsiveness, dan superiority in innovation. Dalam meraih keunggulan kompetitif, terdapat 3 metode, yaitu yang pertama adalah model organisasi industri atau Industrial Organization atau IO, yang kedua adalah model berbasis sumber daya atau Resource Based Review atau BRV, dan yang ketiga adalah model gerilya. Yang pertama, model Industrial Organization atau IO. Model ini adalah model manajemen strategi yang memfokuskan pada struktur industri atau daya tarik lingkungan eksternal. Tahapannya adalah yang pertama, mempelajari lingkungan eksternal, yang kedua, memilih industri yang menarik, yang kedua, memformulasikan strategi dengan dikaitkan pada above average returns, yang selanjutnya mengembangkan dan memperoleh aset dan keterampilan yang diperlukan, implementasi strategi, menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi, dan yang terakhir adalah berusaha mencapai kinerja di atas rata-rata industri. Yang kedua adalah model Resource Based View atau BRV, yaitu model manajemen yang memfokuskan pada pengembangan atau perolehan sumber daya dan kapabilitas yang berharga. Tahapan model BRV diantaranya adalah mengidentifikasi sumber daya perusahaan, menentukan kapabilitas perusahaan, menentukan bagaimana sumber daya dan kapabilitas dapat menciptakan keunggulan kompetitif, melokasikan suatu industri dengan peluang yang dapat dieksploitasi, memilih strategi terbaik untuk mengeksploitasi sumber daya dan kapabilitas, mengimplementasikan strategi yang dipilih agar mengungguli pesaing dan memperoleh penghasilan di atas rata-rata industri. Model ketiga, model gerilya, yaitu model manajemen yang memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk berhasil dan pandai dalam menyesuaikan perubahan yang terjadi dengan memerlukan visi terhadap perubahan dan gangguan, kapabilitas, dan taktik. Hyperkompetisi yaitu lingkungan bisnis yang diwarnai perubahan terus-menerus. Setelah mengetahui konsep dasar, proses manajemen strategi, dan 3 model alternatif untuk keunggulan kompetitif, maka dapat kita simpulkan bahwa penerapan manajemen strategi memiliki banyak manfaat seperti mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan, mengurangi resiko, dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, memiliki fokus yang jelas terhadap tujuan, dan memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian materi mengenai proses manajemen strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.